Halo, saya akan melakukan presentasi mengenai analisis fundamental laporan keuangan PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Presentasi ini dibuat untuk melaksanakan ujian akhir semester Manajemen Investasi di Universitas Cyber Asia. Abstraksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja fundamental dari laporan keuangan PT Garuda Indonesia dari tahun 2018 hingga tahun 2022 dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik analisis fundamental. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan yang disusun pada tanggal 31 Desember 2018 hingga tanggal 31 Desember 2022 untuk mengukur analisis indikator keuangan seperti earning per share, return of equity, return of asset, dan metode price earning ratio digunakan pada penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Garuda Indonesia Persero masih mengalami kerugian bersih dalam laporan keuangan pada semester keempat tahun 2022. Walaupun mengalami kerugian, perusahaan terus berkembang untuk menutupinya. Ini adalah bukti pertumbuhan fundamental perusahaan yang konsisten dari manajemen PT Garuda. Pendahuluan. Kinerja PT Garuda, perusahaan BUMN penerbangan berubah dari tahun ke tahun. Faktor-faktor di seluruh dunia seperti kebijakan internal, persaingan di industri dirgantara, dan kondisi ekonomi menyebabkan perusahaan ini menghadapi tantangan dan pencapaian selama pertumbuhan bisnisnya. Meskipun mencatat laba sebesar 6,5 juta US dollar pada tahun 2019, Garuda kemudian terjerat utang dan menunda pembayaran melalui PKPU. Ini karena kesalahan manajemen sebelumnya dan efek pandemi COVID-19. Meskipun berhasil meraih keuntungan pada tahun 2018, ada indikasi window dressing dalam laporan keuangan yang menimbulkan keraguan tentang keberlanjutan kinerja positif. Pada 2020, pandemi menyebabkan penurunan besar dalam jumlah penumpang dengan kerugian mencapai 2,5 miliar US dollar. Dalam penelitian ini, penulis ingin menunjukkan indikator keuangan seperti earning per share, return of equity, return of asset, dan price earning ratio yang digunakan untuk mengukur analisis fundamental dari laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Data yang digunakan dalam laporan ini berasal dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Kajian pustaka mengenai laporan keuangan, Raymond Budiman tahun 2021 mengatakan bahwa laporan keuangan adalah dokumen yang menunjukkan kinerja dan posisi keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu. Kemudian Kashmir 2019 menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu entitas selama periode tertentu. Lalu R. Murhadi 2019 menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bahasa bisnis. Pengguna dapat mengetahui tentang keadaan keuangan perusahaan melalui laporan keuangan. Pemangku kepentingan yang berbeda dapat memahami keadaan keuangan perusahaan dengan mempelajari laporan keuangan. Adapun tujuan laporan keuangan dibuat untuk membantu investor dan kreditor melamarkan, membandingkan, dan menilai potensi arus kas dengan mempertimbangkan jumlah, waktu, dan ketidakpastian dalam Henry 2019 halaman 5. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 1 menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.
Kita beralih ke indikator keuangan. Yang pertama adalah EPS atau earning per share, di mana indikasi untuk mengukur jumlah laba bersih yang tersedia untuk setiap saham yang beredar. Ini memberikan gambaran tentang seberapa baik perusahaan menghasilkan laba untuk setiap unit kepemilikan saham. EPS dihitung dari laba bersih dibagikan jumlah saham yang beredar. Kemudian ada Return on Equity atau ROE, digunakan untuk mengukur tingkat pengambilan investasi pemilik perusahaan atau pemegang saham dari ekuitas mereka. Semakin tinggi ROE, maka semakin baik perusahaan dalam menggunakan modal pemiliknya untuk mendapatkan laba. ROE dihitung dengan laba bersih dibagikan ekuitas pemilik. Lalu ada Return on Asset atau ROA, adalah indikasi untuk menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Ini memberikan gambaran tentang efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba. ROA dihitung laba bersih dibagi total aset. Kemudian ada Price Earning Ratio atau PER, adalah rasio yang membandingkan harga saham perusahaan dengan laba per saham. Ini dapat membantu investor untuk menilai seberapa mahal atau murah saham perusahaan relatif terhadap laba yang dihasilkan perusahaan. PER dihitung dari laba per hari ini dibagikan dengan laba atau rugi per sahamnya. Hasil dan pembahasan. Terlihat bahwa Return on Asset atau ROA meningkat, naik dari negatif 5,8% pada tahun 2018 ke negatif 1,0%. Lalu turun kembali ke negatif 32,5% dan negatif 46,6% pada tahun 2020 dan 2021. Ini dikarenakan PT Garuda Indonesia Persero menambah armada pesawatnya dari 203 pesawat pada tahun 2018 menjadi 210 pesawat pada tahun 2020. Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan jumlah penumpang sebesar 17% pada tahun 2020 dan 71% pada tahun 2021. Secara keseluruhan, keuntungan bersih tidak dapat mencukupi biaya operasional dan keuangannya. Di tahun 2022, pandemi COVID berakhir dan aturan social distancing dicabut. Lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan penundaan pembayaran hutang oleh PT Garuda Indonesia. Pemerintah memberikan stimulus ekonomi yang memungkinkan PT Garuda untuk menunda pembayaran hutangnya dan kembali membalikan ROA menjadi 55,7%. Dari sisi Return on Equity, nilai pertumbuhan yang rendah menunjukkan bahwa PT Garuda Indonesia menghadapi masalah keuangan karena masalah manajemen dan operasional. Selain itu, laba bersih yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian. Akibatnya, angka kerugian perusahaan sebesar negatif 856,1% pada tahun 2020 menuntut tindakan nyata untuk mencegah kebangkrutan. ROI sama dengan NM atau not meaningful pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan bahwa ada aspek keuangan yang tidak stabil dan masalah keuangan perusahaan. PT Garuda berusaha menyelamatkan maskapai penerbangannya untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Perusahaan lalu memangkas sekitar 30% tenaga kerja dan menurunkan armadanya menjadi 75 pesawat pada tahun 2021. Hingga laporan akhir tahun 2021 menunjukkan bahwa PT Garuda Indonesia masih memiliki utang sebesar 9,8 miliar US dollar kepada lebih dari 800 kreditur. Lalu pada bulan April 2022, Komisi 6 DPR RI dan Menteri BUMN Erick Thohir memutuskan untuk melaksanakan rencana penyelamatan maskapai penerbangan PT Garuda. Ini meningkatkan raca keuangan perusahaan dan menjadikan perusahaan BUMN
dengan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Perusahaan berkomitmen untuk mendapatkan untung dalam jangka waktu 3 tahun skema ini. Kinerja per saham yang digambarkan oleh earning per share atau EPS menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi saham yang beredar. Jika melihat tren historis dari 2018 hingga 2022, terlihat variasi yang signifikan dalam menilai EPS PT Garuda Indonesia. Pada tahun 2018, laba per saham negatif yaitu negatif 0,0089, menunjukkan adanya kerugian per saham. Tren ini berlanjut pada tahun 2019 meskipun ada sedikit perbaikan sebesar minus 0,0015. Namun pada tahun 2020 nilai EPS turun tajam hingga minus 0,094, menunjukkan kerugian yang lebih besar. Di tahun 2021 nilai EPS turun tajam hingga minus 0,94, menunjukkan masalah keuangan yang serius. Namun kemudian terjadi perubahan positif yang signifikan pada tahun 2022 dengan nilai EPS positif sebesar 0,14. Ekspektasi pasar yang tinggi terhadap pertumbuhan laba perusahaan di masa depan ditunjukkan oleh PER yang tinggi tahun 2019. Namun ini juga merupakan sinyal bagi pemegang saham untuk berhati-hati karena kemungkinan harga akan berubah jika laba tidak memenuhi harapan. Potensi laba per saham yang terus meningkat ditunjukkan oleh perkembangan PER dari tahun 2020 hingga tahun 2022 yang cenderung naik. Ini sesuai dengan keinginan PT Garuda untuk mengubah sistem manajemennya untuk meningkatkan keuntungan dalam waktu 3 tahun setelah implementasi rencana penyelamatan perusahaan. Sebagai BUMN, PT Garuda diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya setelah COVID-19 berakhir. Laporan keuangan selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perusahaan terus bertumbuh untuk mengatasi kerugian tersebut. Ini menunjukkan pertumbuhan fundamental bisnis yang konsisten oleh manajemen PT Garuda. Dan pertumbuhan ini memperkuat pencapaian positif perusahaan di tahun 2022. Kesimpulan yang dapat diambil adalah analisis perkembangan keuangan PT Garuda dari tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan bahwa kondisi operasi dan evaluasi saham telah berubah secara signifikan. Perkembangan positif tahun 2020 sampai 2022 yang ditunjukkan oleh pertumbuhan laba bersih dari ROE menunjukkan upaya perseroan untuk menyelesaikan masalah keuangan yang ada. PT Garuda adalah BUMN yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara. Kontribusi perusahaan ini terhadap APBN berupa penerimaan pajak, setoran dividen, privatisasi, dan sumber belanja negara melalui kompensasi kewajiban layanan publik. Dengan demikian, kontribusi mereka membantu perekonomian negara. Analisis laporan keuangan perusahaan selama 5 tahun terakhir dan skandal window dressing manajemen PT Garuda telah menyebabkan banyak kontroversi di maskapai penerbangan nasional ini. Perusahaan dapat diselamatkan dari kebangkrutan dengan melakukan reorganisasi dan restrukturisasi internal. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah untuk menyelamatkan PT Garuda telah menyebabkan perbaikan keuangan perusahaan. Tren positif pada tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan bahwa manajemen berhasil menerapkan upaya dan strategi tersebut. Meskipun laba bersih tetap negatif di tahun 2021, hal ini menunjukkan kepada manajemen bahwa masih ada tantangan operasional yang harus dihadapi ke depannya. Diperlukan untuk memantau kinerja keuangan di perusahaan secara teratur untuk menemukan risiko dan peluang yang dapat mempengaruhi hasil dari keuangan.
Dari hasil pembahasan di atas, penulis memiliki beberapa rekomendasi. Dengan laba bersih yang meningkat tahun 2021 dan 2022, investasi mungkin menjadi lebih menarik. Namun, investor harus memperhatikan bahwa laba bersih tetap negatif di tahun 2021, yang menunjukkan bahwa perusahaan mungkin belum sepenuhnya menyelesaikan masalah operasionalnya. Investor disarankan untuk menggabungkan informasi ini dengan analisis industri serta elemen eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Meskipun PER yang agak rendah di tahun 2021 dan 2022 dapat dianggap sebagai peluang, penting untuk diingat bahwa nilai yang rendah mungkin menunjukkan ketidakpastian atau ekspektasi pasar yang rendah pada saat menilai saham. Analisis risiko harus menjadi bagian penting dari keputusan investasi, dan investasi harus dilakukan dengan hati-hati. Rekomendasi tambahan termasuk berpartisipasi secara aktif dalam pemantauan laporan keuangan musiman perusahaan, mengamati perubahan dalam industri, dan mengamati perubahan dalam strategi manajemen. Selain itu, analisis sensitivitas terhadap variabel penting seperti harga saham, laba bersih, dan kondisi makroekonomi memberikan gambaran yang lebih baik tentang potensi, risiko, dan peluang yang mungkin dihadapi perusahaan di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.